Saya akan menyampaikan tentang mitigasi bencana geologi, informasi untuk terkait dengan penyebab dan rekomendasi banjir bandang di Masamba. Hal yang terpenting bahwa di gambar yang saya tunjukkan ini adalah lokasi kejadian 13 Juli 2020 malam sekitar pukul 19.30 yang melanda kota Masamba, dan kita lihat di sebelah kiri itu ada simbol pesawat terbang, kemudian kita lihat dampak terhadap banjir bandang. Yang terpenting bahwa di sini adalah satu, bahwa banjir bandang disebabkan menurut istilahnya adalah pelepasan energi air secara tiba-tiba yang dapat dipicu oleh akumulasi energi oleh curah hujan yang tinggi dan atau adanya sumbatan-sumbatan di sepanjang jalur sungai. Dan kita coba melihat di sini adalah tentang penyebab dari tinjauan geologinya. Lanjut. Nah, secara global bahwa kita ingin melihat ini peta Sulawesi Selatan, zona kerentanan gerakan tanah, yaitu zona potensi terjadinya gerakan tanah. Bisa dilanjut, kita zoom lebih dekat, lanjut. Nah, ini lebih dekat. Bahwa banjir bandang ini perlu kita identifikasi adalah jalur airnya, jalur sungainya. Jadi kalau kita lihat ditekukan, di situ ada warna biru jalur air, di atasnya ada tertulis Kecamatan Masamba, dan yang di bagian bawahnya langsung jalur airnya yang berwarna biru itu adalah jalur utama dari banjir bandang. Bahwa alur sungai ini melewati zona kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi kalau kita lihat bagian hulunya. Jadi dia memang fungsi atau fakta tentang terjadinya potensi gerakan tanah itu memang dimungkinkan untuk terjadi, dan inilah yang akan kita lihat selanjutnya. Di sebelah kiri kita lihat, kembali dulu, yang di bawah itu adalah fakta geologi yang memang sudah terekam sejak sebelum peta ini juga di zona kerentanan gerakan tanah ini diciptakan. Kita lihat ada zona biru yang di bawah, itu adalah peta geologi, dan itu adalah zona aluvium. Itu sebenarnya indikator daripada kejadian-kejadian banjir bandang, banjir yang terjadi sejak masa lalu. Di pertemuan antara yang berwarna kuning, merah dengan yang biru. Jadi ini adalah fakta lapangan yang sudah terjadi sejak masa lalu. Lanjut. Nah, kita lihat sendiri kalau dari peta perakiraan ini overlay dari peta zona kerentanan gerakan tanah dengan curah hujan, maka kita lihat daerah Masamba itu mempunyai potensi terjadi gerakan tanah menengah dan tinggi. Jadi artinya apa? Kalau tinggi berarti bahwa ketika curah hujan di atas normal, maka dia berpotensi terjadinya gerakan tanah. Kemudian kalau menengah, di jalur-jalur sungai, di gawer, di pemotongan jalan, ini biasanya bisa terjadi gerakan tanah. Itu di zona kuning yang terlihat memang terpotong oleh alur banjir bandang. Lanjut. Nah, ini adalah bahwa ingin menunjukkan bahwa kestabilan lereng itu sudah terganggu sejak beberapa waktu. Jadi bukan suatu kejadian yang tiba-tiba yang terjadi pada saat tanggal 13 Juli. Jadi kalau kita lihat bulan Mei, itu warna merah zona kerentanan gerakan tanah tinggi, artinya juga curah hujan tinggi, itu sudah bermulai di bulan Mei, bahkan sebelumnya mungkin sejak di bulan Desember. Ini untuk wilayah Sulawesi. Kemudian kita terjadi penurunan sedikit dan meningkat sedikit di bagian hulu, di posisi sebelah kanan, potensi terjadinya gerakan tanah. Inilah kestabilan lereng yang tercermin dalam peta-peta perakiraan yang kita publikasikan. Bahwa artinya bahwa ini bukan suatu kejadian tiba-tiba. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab. Jadi kalau kita lihat peta dari ini, saya ambil langsung dari Google. Di situ ada poinnya pesawat terbang. Dan kita lihat curah hujan, ketika curah hujan tinggi dari sejak beberapa bulan sebelumnya, kita lihat bahwa ada faktor bagaimana suatu akumulasi energi air itu bisa terbangun dengan sempurna dan baik. Pertama, ketika curah hujan tinggi, ada faktor kemiringan lerengnya, jelas. Itu daerah pergerakan air, kemudian jalur pertemuan morfologi lembah, sungai yang sempit, kita lihat sebelah atasnya yang berwarna biru, itu jalur-jalur sungai sempit, berbentuk V, dan bertemu dengan jalur sungai yang berbentuk U, lebih lebar. Bahwa sumbatan-sumbatan di jalur V itulah yang sangat dimungkinkan untuk terbentuknya hambatan-hambatan untuk bisa terpicu banjir bandang. Kemudian kita lihat bahwa faktor yang berikutnya adalah faktor dari material pembentuk dari kemiringan lereng tersebut. Ini adalah batuan sedimen, kemudian batuan vulkanik, dan pelapukannya yang bersifatnya urai, mudah lepas. Jadi kita bisa bayangkan ketika curah hujan tinggi, dia akan setahap demi setahap, dan pada waktunya dia akan membentuk longsor-longsoran di sungai. Dan kemudian kita lihat fakta berikutnya, daerah ini memang daerah rentan, karena memang daerah patahan.
Dan berikutnya lagi yang warna biru itu memang indikasi tentang tempat bertemunya dua morfologi yang menghasilkan banjir bandang. Dan ini sudah tercatat sejak masa ratusan tahun hingga kemarin. Lanjut. Oh sebentar. Kembali dulu sebentar. Tata guna lahan terdampak. Saya mengatakan tata guna lahan terdampak. Jadi untuk longsoran ini bisa terjadi dampaknya hutan, perubahan lahan hutan menjadi pemukiman, kemudian infrastruktur di mulut lembah V dan U, kemudian yang keempat infrastruktur yang berbatasan dengan jalur air. Lanjut. Rekomendasinya kalau kita melihat penyebabnya bisa kita lihat di sini bahwa potensi ini akan tetap ada di waktu kapanpun juga jika kita tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Satu, membatasi tentunya membatasi pemukiman di sekitar jalur sungai dan membatasi wilayah-wilayah yang berada di mulut lembah. Jadi pengembangan kota dan sebagainya tentunya harus dibatasi untuk digeser menjauhi tempat pertemuan lembah sungai tersebut. Dan yang terakhir adalah pemantauan lokal untuk curah hujan. Jadi perlu ada masyarakat untuk memantau situasi curah hujannya, dan pencegahan selanjutnya juga tentu ditanami dengan tanaman berakar kuat di daerah yang bekas longsoran untuk mencegah erosi dan gerakan tanah serta banjir bandang.